Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Peserta Latsar yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan menyampaikan pembelajaran agenda 2 tentang materi nilai-nilai aneka, khususnya terkait dengan materi anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Materi anti korupsi ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi pada peserta melalui pembelajaran nilai-nilai anti korupsi dan aktualisasinya. Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran materi anti korupsi, diharapkan peserta mampu membentuk perilaku yang amanah dan jujur serta berperan dalam pencegahan korupsi di lingkungannya. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan adalah peserta menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dan kehidupan. Kemudian menjelaskan cara-cara menghindari perilaku korupsi dan menjelaskan internalisasi dan pembangunan sistem integritas untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya. Bicara tentang korupsi, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, corruptio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampak yang luar biasa menyebabkan kerusakan, baik dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Menurut Syed Hussein Alatas, ada 7 jenis korupsi, yaitu yang pertama, korupsi transaktif. Korupsi transaktif merupakan korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kedua belah pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, korupsi ekstraaktif. Korupsi ekstraaktif merupakan korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi atau tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargai. Kemudian yang ketiga, korupsi investif. Korupsi investif merupakan korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, korupsi nepotistik. Korupsi nepotistik merupakan korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka mendukung jabatan publik.
perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Kemudian yang kelima, korupsi autogenik. Korupsi autogenik merupakan korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri. Kemudian yang keenam, korupsi subrotif. Korupsi subrotif merupakan korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak pidana korupsi yang lain. Dan yang ketujuh yaitu korupsi defensif. Korupsi defensif merupakan korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Inilah 7 jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi terdiri dari 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu yang menyangkut kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, pemerasan. Kemudian keempat, perbuatan curang. Dan kelima, penggelapan dalam jabatan. Kemudian yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu dari jenis tindak pidana korupsi tersebut, yaitu terkait dengan gratifikasi. Dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Kategori penerimaan gratifikasi terdiri dari gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap. Gratifikasi yang dianggap suap yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Biasanya, motif pemberian gratifikasi yang dianggap suap berupa untuk mempengaruhi keputusan. Sedangkan gratifikasi yang tidak dianggap suap yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dan agar tidak dianggap suap, maka penerima gratifikasi harus melaporkannya kepada KPK atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Inilah sedikit tentang gratifikasi. Kemudian terkait dengan niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Perilaku korupsi sendiri terjadi karena faktor niat dan kesempatan. Faktor niat dan kesempatan ini bisa karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Pencegahan korupsi bisa dilakukan melalui perbaikan manusianya, seperti memperbaiki moralnya, meningkatkan kesadaran hukumnya, mengentaskan kemiskinan, memilih para pemimpin yang jujur, bersih, dan anti korupsi, dan lain-lain. Kemudian pencegahan korupsi bisa juga melalui perbaikan sistemnya, seperti memperbaiki peraturan perundang-undangannya, reformasi birokrasi yang saat ini sudah berjalan, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip pemerintahan yang bersih, dan lain-lain.
Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi pada seseorang akan menyentuh spiritual accountability. Spiritual accountability merupakan pertanggungjawaban perbuatan individu kepada Tuhannya atau kepada penciptanya. Spiritual accountability mengarahkan seseorang atau manusia pada tujuan kehidupan bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang baik. Kualitas spiritual accountability yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas akibat perbuatannya kepada manusia dan alam pada umumnya, menjadi manusia yang amanah, berempati dan santun, dan dengan sendirinya mendorong manusia berusaha sebaik mungkin dalam bekerja, bersabar, dan mensyukuri nikmat Tuhan dan mewujudkannya dalam setiap langkah dan perilaku. Kemudian terkait dengan komitmen integritas. Menurut Stephen L. Carter, 1996, integritas merupakan upaya positif terkait korupsi. Terkait integritas sebagai solusi terhadap korupsi, KPK telah menyusun konsep sistem integritas nasional yang merupakan konsep integritas yang komprehensif untuk memastikan bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan nasionalnya. Mulai dari integritas sebagai suatu nilai pada tataran individu sampai integritas sebagai pencapaian tujuan dalam tataran organisasi dan integritas sebagai kesatuan dalam tataran bangsa. Sistem integritas nasional adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Korupsi dapat berkurang karena setiap pilar memiliki akuntabilitas horizontal yang mendistribusikan kekuasaan sehingga tidak ada monopoli dan kebijakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika diibaratkan sebagai sebuah rumah atau bangunan, sistem integritas nasional terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pondasi, pilar atau tiang penyangga, dan atap. Pondasi terdiri atas sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan pilar atau tiang penyangga terdiri dari badan atau lembaga legislatif, eksekutif, kehakiman atau peradilan, sektor publik, sektor keuangan, penegak hukum, komisi pemilihan umum, komisi ombudsman, badan audit, organisasi anti korupsi, partai politik, media massa, masyarakat madani, dan dunia usaha. Terakhir, atap. Atap merupakan hasil akhir yang dicapai berupa integritas nasional. Sistem integritas nasional akan berdampak pada pembangunan berkelanjutan dan kualitas hidup yang mencerminkan tercapainya kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita berbangsa dan bernegara. Dengan keterlibatan KPK dalam pembangunan integritas nasional, berarti KPK secara langsung berkontribusi nyata dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Agar masing-masing pilar dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan sistem integritas nasional, maka semua pilar dalam sistem integritas nasional memperhatikan 3 dimensi yang terdiri atas.
Pertama, peran atau kontribusi, yaitu memastikan setiap pilar menjalankan tupoksi secara berintegritas dengan berbasiskan keunggulan masing-masing untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan pilar lainnya dalam pembangunan sistem integritas nasional. Kemudian yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Intinya, setiap pilar harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam bentuk implementasi sistem integritas, baik komponen utama maupun komponen pendukung dengan memastikan adanya instrumen, proses, dan struktur. Kemudian yang ketiga, kapasitas. Agar dapat membangun sistem integritas dan menjalankan perannya secara berintegritas, maka masing-masing pilar harus memiliki kapasitas untuk menjalankan kedua hal tersebut. Mekanisme akuntabilitas didesain sebagai upaya nasional untuk mengurangi korupsi yang meliputi sistem integritas. Sistem ini juga bertujuan untuk membangun akuntabilitas dari pilar-pilar yang menopang integritas nasional. Kemudian, hal-hal yang harus dipedomani dalam sistem integritas terbagi dalam dua komponen penting, yaitu komponen utama atau inti dan komponen pendukung. Komponen utama meliputi kode etik dan pedoman perilaku, pengumuman harta kekayaan, kebijakan gratifikasi dan hadiah, pengelolaan akhir masa kerja, saluran pengaduan dan pelatihan atau internalisasi integritas, evaluasi eksternal integritas, dan pengungkapan isu integritas. Sedangkan komponen pendukung terdiri atas kebijakan rekrutmen dan promosi, pengukuran kinerja, sistem dan kebijakan pengembangan SDM, pengadaan dan kontrak dengan efisiensi. Kemudian terkait dengan tunas integritas. Berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Tunas integritas ini pada dasarnya berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Tunas integritas adalah individu yang terpilih untuk memastikan lebih banyak lagi personil organisasi yang memiliki integritas tinggi, serta berkiprah nyata dalam membangun sistem integritas di organisasinya. Pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Faktor manusia sebagai kunci perubahan mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang sebagai pembenahan permasalahan akhlak atau moral. Dengan demikian, pembenahan akhlak atau moral berarti membangun integritas individu dan budaya anti korupsi serta membangun sistem yang berintegritas. Para tunas integritas diharapkan dapat menjalankan peran strategis dalam organisasi yang berupa menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang-orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Kemudian membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutup. Kemudian mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Tunas integritas dibangun dengan kesadaran bahwa pembangunan sistem ataupun implementasi berbagai upaya pemberantasan korupsi akan efektif dan efisien dan berintegritas jika dilakukan
atau dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas tinggi. Kemudian terkait dengan identifikasi nilai dasar anti korupsi. Pengertian anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Setiap organisasi wajib memprioritaskan sistem-sistem pembentuk integritas organisasinya yang berdampak signifikan sesuai dengan nilai-nilai organisasi dan ruang lingkup pilarnya. Dan yang terpenting adalah memastikan bahwa organisasi harus menjalankan sistem operasional dengan pengendalian korupsi beserta standar etika terintegrasi penuh untuk dapat mencapai integritas organisasi yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pendekatan komprehensif antara sistem, perilaku, dan budaya. Kata kunci untuk menjauhkan diri dari korupsi adalah internalisasi integritas pada diri sendiri dan hidup atau bekerja dalam lingkungan yang menjalankan sistem integritas dengan baik. Inti dari materi anti korupsi ini adalah bagaimana kita sebagai ASN bisa memiliki kesadaran anti korupsi yang tertinggi. Ketika seorang ASN memiliki kesadaran anti korupsi yang tertinggi, maka akan menyentuh spiritual accountability orang tersebut. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat yang baik. Niat yang baik akan menghasilkan visi dan misi yang baik. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang baik. Peserta Latsar yang saya hormati, demikian pembelajaran agenda 2 materi anti korupsi yang saya sampaikan. Semoga materi anti korupsi yang sudah dipelajari bisa diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.